Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giran Apindo, NIM 2141826, kelas 2B. Saya membuat video untuk menjawab soal UAS dari mata kuliah Konsep Dasar IPA. Baiklah, di sini saya akan mengamati tentang aliran listrik ini. Baik, yang pertama, apa yang akan terjadi apabila tegangan kita naikkan? Nah, dapat dilihat bahwa semakin besar tegangan, maka I kuat arusnya akan semakin besar. Dan apa yang terjadi apabila kita turunkan? Nah, dapat dilihat bahwa apabila tegangan kita turunkan, I kuat arusnya akan semakin kecil. Baik, untuk berikutnya hambatan. Nah, dapat dilihat bahwa semakin besar hambatan, I kuat arusnya akan semakin kecil. Nah, apabila hambatannya semakin kecil, maka I kuat arusnya akan semakin besar. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangannya, maka I kuat arusnya akan semakin besar. Dan semakin kecil tegangannya, I kuat arusnya akan semakin kecil. Dan semakin besar hambatannya, maka I kuat arusnya akan semakin kecil. Dan semakin kecil hambatannya, maka I semakin besar kuat arusnya. Baik, itulah untuk pengamatan nomor 1. Nomor 2. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan terhadap molekul neon. Apa yang terjadi apabila dipanaskan dan didinginkan? Bagi yang pertama, dipanaskan. Nah, dapat kita lihat apabila molekul neon kita panaskan akan mengalami perubahan dari padat menjadi gas. Yang kedua, kita melakukan pendinginan. Nah, dapat dilihat bahwa apabila molekul neon didinginkan, maka tidak akan mengalami perubahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila molekul neon dipanaskan akan mengalami perubahan dari padat menjadi gas, dan apabila didinginkan tidak akan mengalami perubahan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan perubahan molekul di dalam sebuah tabung. Apa yang terjadi apabila dipanaskan dan didinginkan? Nah, dapat dilihat dalam tekanan 30 lebihan, maka perubahan molekul neon akan menjadi gas. Seperti pada grafik, mengarah ke arah gas. Nah, dapat dilihat apabila didinginkan tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Seperti pada grafik, tidak mengalami perubahan.
Baik, itulah untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Di sini kita akan mengamati frekuensi dan bunyi dari air. Di sini terdapat keran air yang di kanan ada frekuensi, amplitudo, dan grafik. Di sini saya akan menggunakan side view. Nah, baiklah, mari kita coba sama-sama. Oh ya, saya di sini akan mengaktifkan grafik gelombangnya. Nah, yang pertama saya akan menaikkan frekuensinya. Nah, dapat dilihat dengan frekuensi yang besar, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin banyak dan bunyi yang dihasilkan akan terdengar padat dan bulat. Nah, baiklah, frekuensinya akan kita turunkan. Nah, dapat dilihat bahwa di sini gelombang pada air menjadi lebih sedikit dan bunyi pada air sedikit lebih kasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar frekuensi, maka gelombang yang dihasilkan akan semakin banyak dan bunyi yang dihasilkan oleh air akan menjadi padat dan bulat. Dan apabila frekuensi diturunkan, maka gelombang yang akan dihasilkan akan menjadi sedikit dan bunyi yang dihasilkan oleh air akan berbunyi sedikit lebih nyaring. Baik, yang selanjutnya yang terakhir nomor 4. Nah, di sini terdapat sebuah meriam dan ketinggian, target, dan sebelah kanan ada massa dan diameter dari pelurunya. Di sini ketinggiannya bisa kita atur dan rotasi meriamnya juga bisa diatur. Di target ini terdapat 1 bintang, 2 bintang, dan 3 bintang. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana supaya meriam ini mengenai target dan mendapatkan 3 bintang. Yang pertama, kita coba dengan ketinggian 10 meter dengan rotasi min 15 derajat. Dan kecepatan 15 meter per second. Baik, yang pertama kita coba. Nah, ternyata dengan ketinggian 10 meter dan rotasi min 15 derajat dan kecepatan 15, maka yang akan didapatkan hanya mendapatkan bintang 2. Coba rotasi meriamnya kita turunkan lagi menjadi min 20 derajat. Nah, ternyata sama juga. Di sini dengan ketinggian 10 meter, rotasi meriam min 20 dan kecepatan 15 masih mendapatkan bintang 2. Nah, di sini coba kita menambahkan kecepatannya menjadi 17 meter per second. Baik, kita coba. Nah, di sini sudah terlihat kan, meriamnya sudah mengenai target dan mendapatkan bintang 3. Jadi untuk ketinggian 10 meter, rotasi min 20 derajat dan kecepatan 17, maka akan mengenai tepat sasaran dan mendapatkan 3 bintang. Jadi kesimpulannya, yang diperlukan meriam ini untuk mendapat tepat sasaran dan mendapat bintang 3 dengan ketinggian, berarti dengan ketinggian
10 meter dan rotasi meriamnya min 20 derajat dengan kecepatan 17 meter per second, maka akan mendapatkan tepat sasaran. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.